Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Hans Cupang Bandung. Pada video kali ini, judulnya adalah pemantauan hasil kolaborasi spon dan lumpur dalam budidaya cacing sutra. Salah satu keberhasilan dalam suatu proyek adalah pemantauan. Begitu juga dalam budidaya cacing sutra ini, yang baru saja kemarin diberi starter atau bibitnya. Tujuan pemantauan ini adalah agar bisa diambil tindakan-tindakan yang perlu dilakukan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Hari pertama ini terlihat adanya gumpalan-gumpalan kecil yang berwarna putih seperti ini di tempat pertama kali kemarin diberikan starter. Gumpalan-gumpalan ini menunjukkan adanya kematian yang harus segera dibuang supaya airnya tidak bau dan supaya tidak terjadi kematian yang lebih banyak lagi. Di sini terlihat ada gumpalan-gumpalan kecil yang berarti ini menunjukkan kematian cacing sutra, dan hal ini dianggap wajar saja karena kemungkinan cacing sutranya tidak sehat, kemungkinan juga karena stres karena ada perbedaan habitat aslinya dengan habitat yang baru ini. Dan ini wajar saja teman-teman, dan ini harus disingkirkan segera supaya tidak menambah kematian lebih banyak lagi, dan supaya airnya tidak bau. Sebentar lagi akan saya bersihkan atau saya buang gumpalan-gumpalan ini dengan menggunakan selang kecil ini ya teman-teman. Nanti lewat selang ini nanti saya akan sedot ke tempat ini. Ini hasil penyimponan atau penyedotan gumpalan-gumpalan yang berisi bangkai-bangkai cacing sutra. Di hari pertama ini wajar jika terjadi gumpalan-gumpalan ini. Yang tidak sehat akan mati, sedangkan yang sehat akan hidup terus dan akan berkembang biak. Hasil dari limbah ini jangan dibuang ya teman-teman, tetapi siramkanlah ke tanaman-tanaman yang akan menjadi pupuk yang sangat bagus. Sekarang keadaan kolam sudah bersih lagi. Langkah berikutnya adalah akan ditambahkan air segar lewat pancuran ini. Sebelum menggunakan teknik mantat, saya gunakan pompa celup ini untuk sirkulasi air. Sekarang saya tidak gunakan lagi
dan nepelnya akan saya masukkan ke air keran yang berasal dari penampungan toren ini. Nah, ini air mancur ini setiap hari harus diberikan untuk merefresh air lama. Dan air penampungannya jangan dibuang, teman-teman. Dan ini akan digunakan buat menyiram tanaman yang ada di sekitar ini. Nah, biasanya saya siramkan ke tanaman rose ini, ke tanaman daun mint ini, sehingga daunnya juga ikut segar, ikut bertumbuh dengan baik, dan bunga rose-nya pun akan tumbuh dengan bunga-bunganya yang bermekaran seperti ini. Ini pengamatan hari kedua. Terlihat di sini si cacingnya sudah menyebar kemana-mana, tapi sudah tidak terlihat lagi endapan-endapan yang terjadi seperti hari pertama. Kemarin di tempat ini terjadi endapan yang cukup banyak, tapi di hari kedua ini di tempat yang sama tidak terjadi lagi endapan-endapan yang seperti kemarin. Dan terlihat di sini penyebaran cacingnya sudah kemana-mana. Padahal sebelum dikasih starter, di lantai pertama ini kosong melompong, tidak ada cacing sedikit pun. Tapi setelah diberi starter, di hari kedua ini terlihat sebagai berikut. Kelihatan ya, cacingnya sudah menyebar kemana-mana. Coba lihat di belakang atau di bawah spon ini, ada endapan atau tidak? Coba lihat, ternyata bersih ya teman-teman, tidak terlihat endapan. Coba kita lihat di yang kedua, diperiksa dulu apa terjadi endapan atau enggak. Ternyata di sini pun tidak ada endapan ya teman-teman ya. Bagus. Cuma ini lumpurnya kok bisa naik ke atas seperti ini. Di spon yang kedua tidak ada endapan. Coba lihat di spon yang ketiga ada endapan atau tidak ya teman-teman. Susah bukanya nih. Kayaknya tidak ada ya teman-teman ya. Dan ini mulus. Di spon ini tidak terjadi endapan dan kelihatan ini berjalan dengan lancar. Ini di lantai 1, kita coba lihat di sisi sebelah kanannya. Nah, ini di sisi sebelah yang lainnya. Nah, kita lihat di sisi yang kanannya. Kita lihat cacingnya sudah menyebar sampai ke ujung. Kita lihat ya teman-teman, cacingnya sudah merata. Padahal sebelum dikasih starter di tempat ini tidak ada sedikit pun cacing. Ternyata 2 hari setelah dibeli starter, kejadiannya seperti ini di tempat lantai pertama ini. Ini menunjukkan yang positif. Tuh kelihatan menyebar kemana-mana. Berarti si cacing tuh bisa berjalan-jalan ya, asal ada media untuk berjalannya.
Ternyata dengan media lumpur ini si cacing bisa berwisata tuh seperti ini. Ini membuat hati saya merasa lega, merasa senang melihat kejadian ini, karena kemungkinan besar ini bakal hidup terus. Makanya nanti saya pantau terus. Tuh seperti ini. Ini di lantai pertama. Coba lihat di lantai keduanya. Di sebelah sisi kanan. Di sini pun sudah menyebar juga, cuman dibandingkan sama lantai pertama, keadaannya di sini lebih sedikit. Coba lihat juga di lantai yang paling bawah, lantai 3 di sebelah kanannya. Ini pun sama penyebarannya. Coba lihat lagi di sisi sebelah kirinya, di lantai kedua. Di sini pun sama sudah menyebar. Ini karena tidak dikasih sirkulasi, maka terjadi gelembung-gelembung udara seperti ini. Dan ini memang setiap pagi harus di-refresh airnya supaya gelembung-gelembung ini bisa keluar, bisa terbuang bersama kotoran-kotoran yang lainnya. Nah, ini di yang kedua terlihat si cacingnya memenuhi spon. Tuh, dia seperti ini teman-teman. Jadi terserah si cacingnya mau masuk ke dalam lumpur atau masuk ke dalam spon ini. Tuh, ini ya teman-teman, kejadian di hari kedua. Ini belum penuh semuanya terisi spon. Coba lihat di lantai yang paling bawah, yang ketiga. Juga terlihat di sini cacingnya sudah menyebar. Sebagian juga sudah memenuhi spon atau green wall. Tuh, ini juga sama. Tidak ada endapan-endapan. Berarti endapan itu terjadi di hari pertama saja. Karena itu mungkin efek dari perjalanan atas pembelian yang baru dari tempat pakan ikan ke tempat budidaya ini. Kemungkinan dia stres atau kurang sehat. Makanya di hari pertama banyak kejadian yang mati. Tetapi di hari kedua ini terlihat semuanya bagus. Tidak ada endapan-endapan sedikit pun. Dan ini mudah-mudahan akan berhasil sampai masa panen nanti. Ini di lantai kedua. Lihat lagi sekali lagi. Nah, ini lantai pertama. Penyebaran cacingnya sudah kemana-mana. Sebagian memenuhi spon ini dan sebagian lagi menyebar ke seluruh daerah yang ada di lantai kolam terpal yang pertama ini, lantai 1. Dan sebentar lagi akan saya refresh dengan menambahkan air baru supaya kotorannya dan gelembung-gelembung udaranya akan habis keluar bersamaan kotoran yang lainnya. Ini cara pemberian air barunya lewat peralon seperti ini. Ini lantai pertama, lantai kedua pun demikian, diberi air baru atau di refresh lewat peralon seperti ini. Ini pun di lantai 3 atau paling bawah, pemberian airnya
Demikian, tidak perlu deras-deras, cukup aja. Yang penting ada air yang mengalir supaya kotoran-kotoran atau gelembung-gelembung udara tadi bisa terbuang semua. Seperti ini. Di ujung yang paling kiri terdapat 2 lubang, tapi di ujung yang paling kanan cuma 1 lubang aja. Hal ini disebabkan karena ujung sebelah kanan dekat dengan lubang pembuangan ini, sedangkan yang ujung sebelah kiri sangat jauh. Jadi saya pikir yang ujung sebelah kiri 2 lubang, karena ini jauh jaraknya terhadap lubang pembuangan, sedangkan yang sebelah kanannya dekat. Jadi saya bikin 1 lubang aja. Dan ini semua pembuangan air yang dari atas ini akan turun terus ke ujung bawahnya dan akan terbuang lewat pembuangan ini. Ini lantai pertama, lantai ketiga yang paling bawah, lantai 2 pun demikian. Semua gelembung-gelembungnya akan terbuang seperti ini. Dan diharapkan dengan penggantian air atau refresh air setiap hari, maka keberadaan cacing sutra ini akan tumbuh dengan sehat dan tidak akan terjadi kematian seperti yang sebelumnya. Kita lihat juga ini lantai pertama, kotoran-kotorannya sudah mulai terbuang. Tuh kelihatan ini warnanya merah, jadi segar kembali setelah di refresh. Semacam ini. Tuh terlihat si cacingnya sehat, warnanya bagus merah. Dan ini semuanya terbuang ke ujung pembuangan ini. Air buangannya ditampung dalam suatu ember dan disalurkan ke wadah kontainer lain. Nah, di sini air penampungannya sudah saya siramkan ke tanaman ini. Itu akan menjadi pupuk bagi tanaman. Dan ini akan menyuburkan tanaman yang disiram dengan limbah air cacing sutra ini. Di sini pun terlihat pohon mawar yang daunnya hijau, segar kelihatannya, dan bunganya pun sudah mulai bermekaran. Semacam ini teman-teman, bermekaran banyak sekali. Ini semua akibat diberi pupuk cair dari limbah cacing sutra ini. Ada yang sudah mulai layu, ada yang mulai muncul bunga-bunga baru semacam ini. Dan ini membuat mata kita menjadi sejuk, segar melihatnya. Nah, inilah fungsi lain dari pembuangan limbah cacing sutra ini, yaitu buat penyubur tanaman. Nah, saya aplikasikan juga ke tanaman-tanaman ini. Terlihat daunnya juga menjadi hijau bagus dengan bunga-bunganya bermekaran. Inilah bunga anggrek tanah yang tetap saya siram dengan limbah air cacing sutra ini. Dan ini adalah daun mint, daun mentol, wanginya seperti pasta gigi,
wangi sekali, mentol. Dan ini berkhasiat untuk menghangatkan tubuh kita dikala musim dingin. Hari ini adalah pantauan hari ketiga. Terlihat di sini si cacingnya sudah merasa nyaman dan sudah tidak ditemukan lagi gumpalan-gumpalan seperti hari pertama. Di sini si cacingnya sudah menapati spons. Ada juga yang menepati sisa-sisa dari lapukan daun-daun ini, dan ini menjadikan media yang ketiga bagi si cacing sutra. Jadi di tempat ini terdapat 3 media, yaitu pertama lumpur, kedua spon, dan ketiga adalah media lapukan dari daun-daun ini. Di sini pun cacing berasa nyaman di dalam lapukan bekas-bekas dedaunan, dan kemungkinan si cacing bisa bertelur di dalam lapukan daun tersebut. Ini di lantai kedua pun sama, tidak ada penggumpalan. Di sini pun cacingnya sudah menepati spons. Dan di sini memang ada busa-busa atau budah seperti ini, atau gelembung-gelembung udara. Dan ini memang harus setiap pagi dibersihkan. Juga di keadaan lantai yang paling bawah, yang ketiga, di sini juga sudah menunjukkan hal yang baik, tidak terjadi gumpalan. Dan ini tumbuhan lapuk ini atau layu ini sudah saya tambahkan kemarin siang. Sengaja saya perbanyak dedaunan ini supaya nanti kalau terjadi kelapukan itu menjadi media yang baru bagi si cacing sutra ini. Makanya di seluruh kolam ini saya berikan sebanyak-banyaknya daun yang sudah dirayukan ini. Begitu juga di lantai 2, dan begitu juga di lantai 1 pun sudah saya berikan dedaunannya, sudah dilayukan supaya si cacingnya bisa memakan daun-daun lapuk tersebut, dan akhirnya juga bisa dipergunakan sebagai media hidupnya. Pada hari ketiga ini saya tambahkan pralon di tengah ini dengan 3 lubang, karena saya berpikir di sebelah kiri ini banyak terdapat cacing dan perlu dibersihkan dengan segera. Makanya supaya cepat terjadi pembersihan, saya tambahkan 3 lubang di pralon ini. Dan sebentar lagi akan saya nyalakan. Hasilnya adalah sebagai berikut. Ini penambahan air pancuran di sisi sebelah kiri, masing-masing ditambahkan 3 lubang. Ini diharapkan proses pembersihan air yang ada gelembung-gelembung ini bisa cepat terselesaikan. Tuh, ini terlihat airnya sudah mulai agak jernih.
Di sini pun tadinya banyak gelembung, sekarang sudah rada bersih. Di lantai bawah pun kelihatan sudah agak bersih. Terlihat di sini kotoran-kotorannya sudah mulai terbuang di dalam pembuangan pipa ini ya teman-teman. Ini terlihat sekali bahwa kotorannya agak banyak, dan inilah memang tugas kita setiap hari merefresh atau menyegarkan air yang ada di kolam terpal ini supaya keberadaan cacing tetap dijaga kesehatannya. Tuh, ini terlihat ya, kotorannya terbuang. Begitu juga di lantai pertama, ini kotorannya terbuang. Pada hari ketiga ini terlihat di bak penampungan pembuangan terdapat kutu air. Ini adalah nilai tambah untuk pakan ikan-ikan yang kita pelihara. Jadi di samping kita budidaya casut, juga bonusnya adalah kutu air yang biasanya saya beli, sekarang produksi di dalam rumah sendiri. Inilah hasil akhir pemantauan hari ketiga menggunakan teknik kolaborasi spon dan lumpur yang dirasa cukup berhasil, dan tidak ditemukannya lagi gumpalan-gumpalan putih yang berasal dari bangkai cacing sutra. Semoga ada manfaatnya dan bisa diadopsi oleh teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video lainnya yang tentunya akan lebih seru lagi. Dadah.